Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Halik dengan NIM 1996141020 dari kelas A Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang keunggulan komparatif yang dicetuskan oleh David Ricardo. Pertama, saya akan menjelaskan tentang teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif adalah teori yang dicetuskan oleh David Ricardo. Dia berpendapat bahwa keunggulan komparatif hendak tercapai jika suatu negara mampu memproduksi barang atau jasa yang semakin banyak dengan biaya yang semakin rendah daripada negara pautannya. Selanjutnya, David Ricardo berpendapat bahwa basis produksi dan perdagangan seharusnya bukan pada keunggulan absolut, melainkan pada keunggulan komparatif. Dengan kata lain, biaya peluang adalah pertimbangan untuk keputusan produksi, bukan biaya per unit absolut. Negara seharusnya berproduksi pada barang yang memiliki biaya peluang yang lebih rendah. Masing-masing menawarkan sumber dayanya yang langka untuk memproduksi barang yang memberikan keunggulan komparatif. Mereka tidak seharusnya mengalokasikan sumber daya pada barang yang tidak unggul secara komparatif, meski memiliki biaya absolut yang rendah. Yang ketiga adalah fungsi dari teori keunggulan komparatif. Fungsi yang pertama yaitu produksi hanya melibatkan dua jenis barang dan dua negara. Yang kedua, tidak ada biaya transportasi, yang mana dapat mengeliminasi dari biaya peluang dan mempengaruhi harga jual. Yang ketiga, pasar beroperasi pada persaingan sempurna di kedua negara. Yang keempat, faktor produksi hanya terdiri dari tenaga kerja. Dan yang terakhir yaitu tenaga kerja adalah mobile di pasar domestik, tapi immobile antar negara. Yang keempat adalah perbedaan antara keunggulan absolut dan keunggulan komparatif. Yang pertama, keunggulan komparatif datang dari biaya peluang yang lebih rendah. Biaya peluang adalah manfaat yang hilang ketika kita memilih satu alternatif terbaik berikutnya. Sedangkan keunggulan absolut datang dari biaya per unit yang lebih rendah. Selanjutnya yaitu contoh dari keunggulan komparatif oleh David Ricardo. Contohnya yaitu pada tabel yang tertera pada PowerPoint, katakanlah dua negara, Indonesia dan Malaysia, menggunakan tenaga kerja untuk menghasilkan dua barang, yaitu kain dan sepatu. Dari data tersebut, Indonesia memiliki keunggulan absolut atas kain dan sepatu karena dapat menghasilkan unit kain dan sepatu yang lebih banyak dibandingkan dengan Malaysia. Per jam, Indonesia dapat menghasilkan 100 kain dan 120 sepatu. Sedangkan untuk jumlah waktu yang sama, Malaysia hanya dapat memproduksi 90 kain dan 80 sepatu. Jika kita menggunakan keunggulan komparatif, kedua negara harusnya berdagang. Di bawah teori ini, perdagangan keduanya saling menguntungkan jika masing-masing fokus pada produk yang memiliki biaya peluang yang rendah. Yang terakhir yaitu kritik terhadap teori keunggulan komparatif. Yang pertama, produksi dan perdagangan tidak hanya melibatkan dua barang dan dua negara. Yang kedua, perdagangan antar negara melibatkan transportasi. Biaya transportasi mempengaruhi harga jual dan mungkin menghilangkan keunggulan dari perbedaan biaya peluang.
Yang ketiga, tenaga kerja bukanlah satu-satunya faktor produksi. Yang keempat, tenaga kerja tidak selalu mobile. Dan yang terakhir, model mengecualikan efek teknologi. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.